Dia dulu bikin dokumen itu nggak benar. Dokumen di saya ini loh yang asli. Itu dokumen yang dipegang dia, yang dibuat dia, yang nyuruh anak buah dia, itu semua palsu. Kan nggak ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja sidang, dan setiap fakta-fakta persidangan itu semakin memberikan keyakinan, bukan hanya bagi kami yakin juga akan memberikan keyakinan pada hakim bahwa klien kami terdakwa Pak Budi dan istri ini tidak bersalah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahkan dalam fakta persidangan tadi ada keterangan-keterangan yang sebenarnya dalam hukum tidak diperkenankan, tidak bernilai, atau yang kita sering sebut dengan testimoni de auditu, di mana lurah tadi ya, Pak Purba tadi dari Lurah Cengkareng Timur ya, mengutip satu data-data yang data-data itu justru memberatkan klien kami, sehingga seolah-olah perkara ini menjadi sempurna, dakwaan ini menjadi sempurna, padahal rujukan data-data tadi hanya dari komputer yang diinformasikan dari stafnya, dan terbukti stafnya tadi ditanya diperiksa enggak dalam penyidikan, tidak pernah diperiksa. Ini kan berarti kila wa kola wa kila, dan dalam hukum ini namanya testimoni de auditu, tidak bernilai secara hukum. Tapi karena ini sudah diformulasi di dalam BAP, seolah-olah BAP itu menjadi sempurna. Sadar Ya, ini sebenarnya perkara bukan perkara normal. Perkara namanya settingan dan rekayasa. Yang lucu, polisi tidak ditahan loh. Oh, kok justru di kejaksaan menahan, pengadilan menahan, ada apa? Dan setiap kita sidang, kita selalu mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Nah, ini yang saya khawatir tadi, yang saya sampaikan, jangan sampai majelis ini ya ikut berdosa, ikut dalam settingan ini, karena rata-rata perkara yang tersangkanya, terdakwanya ditahan, benar atau tidak benar, terbukti atau tidak terbukti, tetap diputuskan bersalah dan dihukum minimal biasanya percobaan untuk mengimbangi dosa-dosanya menahan orang yang tanpa salah, jadi tanpa bukti. Utamanya kasus Budi ini, dan mudah-mudahan besok majelis hakimnya sudah terbuka mata hati dan mata kepalanya melihat bukti-bukti di dalam persidangan. Nyatanya semua saksi-saksi yang diharapkan hadir menghindar, tidak ada hadir, dan utamanya Dirut, sebenarnya yang memberi kuasa Dirut SSAI itu harus hadir, seorang pejabat negara. Jangan berkelik bahwa dia selalu di luar kota. Dan kami minta kepada majelis, saya mohon semua saksi-saksi harus diperiksa, dengan catatan terdakwa harus ditangguhkan demi untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan berapa banyak kerugian baik material dan immaterial ya. Nah, itu yang harus kita cermati. Bagaimana pendapat? Ya, saya lanjutkan tuh yang pertama, ada testimoni de auditu yang dijadikan dasar-dasar untuk melengkapi berkas, padahal dalam KUHAP itu jelas yang namanya saksi itu adalah orang yang melihat, mengalami, dan merasakan sendiri, mendengar sendiri, bukan
mengutip keterangan dari staf, dan apalagi staf tadi juga mengutip dari komputer yang tidak bisa dijamin apakah kopiannya benar, apakah ada rujukan dokumen asli, dan harusnya staf tadi juga dikonfirmasi, diperiksa ulang oleh penyidik untuk memastikan keterangan yang dikutip dari staf itu memang benar. Kalau tidak, saya khawatir ini akan terjadi peradilan sesat, karena keterangan-keterangan yang diambil bukanlah keterangan sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni keterangan yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses hukum itu harus ada pelapor yang menjadi korban dan harus diperiksa langsung. Nah, kalau ini kaitannya dengan undang-undang persoalan terbatas, maka yang punya wewenang bertindak untuk dan dalam keluar pengadilan yang memberi keterangan itu harus direktur langsung. Ya, Undang-Undang 40 tahun 2007 jelas harus direktur, tidak bisa diwakili. Kalau saat lapor boleh diwakili lawyer, tapi kalau proses ya mengambil keterangan di persidangan itu harus dicari kebenaran material, tidak bisa diwakili lawyer. Karena itu kita pengen tahu ini yang mempersoalkan kasus ini kerugiannya apa, di mana, dan dia harus hadir. Tapi kalau dia nggak hadir nggak apa-apa juga, Bang, berarti tidak terbukti unsurnya nanti. Ini kita harus sadari bahwa Ya. ini mafia tanah cara-caranya merampok. Nah, nanti kalau tanah sampai masyarakat, dia tidak bisa ya. hadir, berarti konfirmasi ini mafia. Dia bisa menggerakkan unsur-unsur kekuasaan dalam ini aparat penegak hukum meskipun dia tidak hadir. Enak sekali katanya negara kita negara hukum, Ya. kedudukannya sama di muka hukum. Dan justru ditegaskan dalam Undang-Undang Persoalan Terbatas itu yang punya wewenang bertindak untuk dan dalam persidangan, di dalam maupun di luar persidangan itu harus direktur, harus diperiksa direkturnya. Kalau tidak, demi hukum harus bebas nanti. Berarti sesat, Pak, kalau atau tidak bebas, harus bebas. Ya, tidak terpenuhi unsurnya. Dari mana ini keterangan ini bisa jadi dasar untuk melakukan proses dakwaan? Dan bagaimana hakim punya keyakinan Ya. kalau mengambil keterangan dari orang yang bukan punya Sepenggal wewenang? juga. Nah, sepenggal-penggal. Saya lanjutkan Iya. dulu ya, setelah tuntas nanti bisa bertanya. Yang selanjutnya, ini saksi-saksi ini kan sebenarnya saksi yang dibuat banyak, tetapi sebenarnya tidak berkaitan dengan pasal pidananya. Ini kan 263, Ya. 266. Harusnya jelas ada saksi yang menyerangkan, oh ya Pak Budi dulu membuat dokumen palsu. Oh dia Pak Budi itu memasukkan keterangan palsu. Oh ya Pak Budi dokumennya bentuknya ini. Tadi ditanya kepada ini si lurah ini, nggak tahu, nggak pernah ada korespondensi ke Pak Budi, tidak pernah ada surat keterangan yang diminta oleh Pak Budi atau dibuat oleh Pak Budi, atau minimal ada orang yang disuruh oleh Pak Budi untuk membuat keterangan yang dimasukkan dalam dokumen. Semuanya tidak tahu. Semuanya tidak tahu. Harusnya Jawabnya di awal itu jaksa memastikan, karena unsur 263 dan 266 itu adalah pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu sehingga satu akta otentik itu bisa bernilai. Harusnya jelas ini aktanya. Kemudian saksi menjelaskan, ini loh kemarin Pak Budi tanda tangan di sini padahal nggak ada orang ini. Ini loh istrinya ikut-ikut menyiapkan dokumen ini. Kenapa? Karena dokumen ini sebenarnya palsu. Dan yang paling penting 263 itu harus ada dokumen pembanding. Kalau Pak Budi dianggap memalsukan surat-surat yang asli mana? Nah. Keterangan laboratorium forensik dari penyidik mana? Untuk membuat keterangan-keterangan yang sifatnya ilmiah. Kalau saksi bisa bohong, tapi kalau hasil laboratorium forensik bisa benar, bahwa benar ada palsu. Lah kalau nggak ada keterangan dari laboratorium forensik yang menerangkan ada dokumen palsu yang memalsukan itu Pak Budi, atau setidaknya Pak Budi menyuruh orang lain untuk memalsukan dokumen, atau setidaknya memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, baru layak kasus ini disidangkan. Maka terakhir baru ya, ini fakta persidangan baru beberapa saksi saja itu sudah mengkonfirmasi ada desain besar dalam kasus ini. Ternyata ada yang pesen dugaan kuat saya. Terkonfirmasi dari mana? Bukti-bukti yang tidak punya kualifikasi, ya, korban yang tidak langsung berdalih sedang ada harapan, dan hari ini dipanggil katanya 5. Yang 3 nggak ada keterangan, yang 1 katanya sakit. Saya khawatir ini mau ngerendam Pak Budi, jadi satu biar Ya. ditahannya lama. Jadi memperpanjang dan penahanan. ini memperpanjang penahanan. Demikian. Penderitaan. Nah, abang ada tambahan dulu sebelum pertanyaan. Bang, Ya. ada tambahan? Ya, itulah sebenarnya jangan sampai terjadi penahanan ini dijadikan dasar putusan. Itu yang membahayakan. Ya, jadi terbukti atau tidak terbukti tetap dihukum. Karena sudah kadung nahan kan? Sudah kadung nahan. Apa yang harus dilakukan kepada hakim kalau fakta persidangan jelas-jelas tidak meragukan apa yang dimiliki oleh Pak? Sebenarnya hakim itu di antara pertimbangan bahwa dia bisa mengabulkan penangguhan penahanan itu melihat fakta persidangan. Kalau dalam fakta persidangan itu tidak meyakinkan, hakim kan harusnya punya sikap batin. Oh yakin sebenarnya ini tidak salah, tapi harus tetap proses dalam persidangan. Sehingga semestinya dia sudah bisa mengambil kesimpulan dari beberapa keterangan saksi tadi untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Apalagi sudah ada jaminan tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan
menghilangkan melakukan tidak pidana lagi. Anggota DPR memberikan jaminan. Bahkan ada jaminan dari anggota DPR. Dan Semua lawyer memberikan jaminan. Dan tadi negara Ada soal sertifikat juga diberikan jaminan. Ya. Kurang apa? Makanya saya tanya tadi majelisnya, apa alasannya, persyaratan apa yang harus dipenuhi supaya kita memenuhi? Kira-kira apa? Iya. Ya ini masuk angin mungkin. Ya saya kira Kelanjutan daripada settingan. Saya mau nanya satu. Ini kan sudah jelas bahwasannya saksi memberikan keterangan palsu. Apakah pengacara berniat untuk menuntut saksi? Itu sudah pasti, Pak. Oke. Sudah pasti keterangan palsu itu, tapi memang kalau ini bukan perkara settingan. Kalau ini perkara settingan dan terimbas kepada yang pemutus, susah karena saksi palsu itu, keterangan saksi palsu harus diputuskan oleh majelis hakimnya. Jadi begini, ini yang menjadi terlepas kita mau memproses atau tidak, tapi kita tadi bersyukur dengan keterangan saksi yang berubah-ubah sehingga otoritas seorang saksi tadi dipertanyakan, sehingga dia tidak dapat memberikan keyakinan bagi hakim untuk menerangkan suatu peristiwa ini seperti apa. Karena seorang hakim itu memutus perkara berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan. Saya kira bagi majelis hakim yang mulia sulit untuk mendapatkan keyakinan bahwa ini perkara pidana, sebuah kejahatan, kalau kualifikasi dari saksinya saja meragukan. Dan itu alhamdulillah jadi menguntungkan bagi Pak Budi, bagi kita tadi. Nah, tinggal kita kaitkan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Justru kami punya prasangka baik dari keterangan-keterangan yang lain itu justru membuktikan bahwa unsur-unsur pidana itu semakin tidak terpenuhi. Harusnya kan tadi pertanyaan simpelnya begini, Pak Budi memalsukan apa? Ya kan? Saksinya Pak Lurah misalkan, iya Pak Budi memalsukan. Kalau tidak memalsukan, menyuruh orang ya mengirimkan data palsu misalnya, apa faktanya? Kan nggak ada. Aslinya mana? Nah, yang paling penting tadi kalau memalsukan aslinya yang mana, dan kemudian ada uji laboratorium forensik terhadap dokumen. Karena 263 itu berkaitan dengan dokumen, harus ada uji. Jangan sampai hanya keterangan kola wakila. Yang penting orang lalu dihukum. Bukan surat, bukan dibandingkan surat palsu dengan surat palsu. Iya, jadi ingat ijazah Jokowi saya jadinya. Itu ada dampaknya Bang, saksi nggak pernah. Nah, sebentar, satu dulu, ini dulu. Oke Pak, dampak politiknya atau dampak penegakan hukum di Indonesia ke depan, jika kasus yang saksi-saksi itu demikian lemah, Pak Budi tetap dihukum. Ya, Saya jawab ya. Kalau Pak Budi tetap dinyatakan bersalah ya tanpa ada dasar, ya sebagaimana dengan fakta persidangan, ini sangat membahayakan. Bisa nanti masyarakat itu main hakim sendiri dan bunuh-bunuhan sesuai dengan kata-kata Jokowi, dan ini akan terjadi. Tidak bisa tawar-menawar. Kalau hukum sudah tidak dipercaya lagi, penegak hukum tidak diharapkan lagi untuk menegakkan hukum secara baik dan benar, ya pasti bunuh-bunuhan nanti. Ya itu, lihat saja. Lebih baik sekarang majelis hakim menjadikan contoh atau pintu untuk membuka tabir melawan mafia tanah di seluruh Indonesia. Baik, silakan. Saya tanya satu lagi. Satu ya. Dari 3 kali sidang, penggugat menjanjikan. Bukan penggugat ya, pelapor ya. Pelapor. Ya, pidana ini. Saya baca di bawahnya penggugat. Jadi itu karena sidang perdata, ya plakatnya aja. 3 datang 1, 3 datang 1, besok 5. Kalau yang datang cuma 1 atau tidak ada yang datang, penasihat hukum akan lakukan tindakan apa? Tuntutan apa terhadap majelis hakim? Ya tentu kita mengajukan nota keberatan. Ya, karena kewenangan kita cuma itu. Hanya itu. Yang berkuasa penuh ini adalah hakim. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia dalam perkara. Cuman saya kira begini ya, publik harus bisa membaca bahwa ini adalah ada rangkaian proses untuk menzalimi terdakwa. Kalau memang tidak ada proses menzalimi terdakwa, harusnya kan segera saja dilengkapi. Wong dulu siap untuk diperiksa sebagai saksi di polisi, kenapa saya sekarang nggak mau siap gitu loh? Ada yang sakit, jangan-jangan nanti ada yang jantungan meninggal, persis seperti kasus ijazah Jokowi, mau diperiksa jantungan meninggal gitu loh. Bisa hakim menghentikan sidang Bang kalau saksi nggak datang semua? Nggak bisa, paling melanjutkan langsung ke tuntutan, dan itu menguntungkan kita. Ya. Berarti unsurnya tidak bisa dipenuhi. Bisa dipercepat berarti Bang. Tapi memang dari segi posisi Pak Budi itu bisa jadi keberuntungan. Ya. Tapi bikin celaka semua masyarakat Indonesia yang nanti akan dirampas tanahnya, dikriminalisasi semuanya. Itu yang membahayakan. Nah, justru Pak Budi itu
maunya kita Datang terungkap. terungkap. Semuanya saksi kita ungkap semuanya supaya kebenaran dan keadilan itu terungkap. Tapi dengan catatan hakim harus memerdekakan yang terdakwa dari penahanan supaya enak dan jernih. Tidak mempersulit persidangan, justru majelis hakim yang mempersulit jalannya persidangan karena harus jemput istrinya, harus jemput suaminya, digabungkan dengan narapidana yang lain. Nah, ini sama saja mempersulit, padahal sebenarnya tujuan penahanan itu agar tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara, baik di persidangan maupun di penyelidikan, ya kan gitu. Di penyelidikan dan penyidikan tidak ditahan. Loh, Gak ada masalah juga ya. Apa yang mau Gak kabur diragukan juga ya, sebenarnya? gak kabur juga Tidak kan, kabur. Kita sebagai masyarakat ini kan gergetan ya. Bagaimana kalau ini kebetulan SSA ya, kita kenal sebagai Sedayu termasuk konglomerat atau termasuk Naga 9 ya. Kalau begini caranya ya, mereka sudah melakukan hal yang merugikan dan saya setuju mau ada forensik dari data-data Pak Budi. Kita tidak yakin bahwa Pak Budi itu melakukan suatu pemalsuan, itu tidak mungkin. Nanti apakah kita yang bisa kita lakukan kepada semacam itu seenaknya? Jadi begini, sekarang kan kewenangan untuk membuktikan ada pada jaksa. Dan sebenarnya adalah keliru kalau itu tidak diperkuat dengan adanya uji laboratorium forensik karena ini terkait pemalsuan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, sebenarnya itu justru menguntungkan kita, berarti unsurnya menjadi tidak terpenuhi. Mana yang dipalsukan? Apa buktinya? Keterangan-keterangan dari saksi juga tidak tahu apa tadi yang dipalsukan. Ditanya, pernah nggak Pak Budi bikin permohonan surat keterangan atau apapun? Tidak. Berarti kan tidak ada terlibat dari tindak pidana apapun gitu. Kalau ada, semestinya saksi mengatakan, ini orangnya, dia dulu bikin dokumen itu nggak benar, dokumen di saya ini loh yang asli, itu dokumen yang dipegang dia, yang dibuat dia, yang nyuruh anak buah dia, itu semua palsu, kan nggak ada. Nah, ini hanya cerita-cerita tentang riwayat tanah, tentang dia dulu jadi lurah di Cengkareng Timur, Barat, kemudian pindah Cengkareng Timur, yang nggak ada korelasinya dengan inti persoalan, dan justru itu semakin mengkonfirmasi memang Pak Budi tidak bersalah dan harusnya dibebaskan. Begitu ya? Cukup ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.